Kita mulai dari hadis yang pertama. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Sungguhnya subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah petunjuk, adalah bukti. Was-sabru dhiya'un, dan sabar adalah sinar, ya. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, dan Quran adalah membelamu atau menjadi bumerang bagimu. Kullun nasi yaqdu, semua orang berangkat di pagi hari. Fabaya'un nafsahu, maka mereka setiap orang akan menjual jiwanya. Famu'tikuha, dia akan selamatkan jiwanya dari neraka jahanam. Au mubikuha, atau dia akan membinasakan jiwanya masuk dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Taib, hadis ini panjang, intinya sabda Nabi wasabru dhiya, sabar adalah panas, yang cahaya yang panas. Tapi kita jelaskan hadis ini secara singkat. Yang pertama Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah keimanan. Ada yang menafsirkan iman maksudnya salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dalam surat Al-Baqarah Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ya, salat kalian akan diterima. At-tuhur, bersuci adalah setengah salat. Maksudnya bersuci artinya karena suci adalah syarat salat. Bersuci adalah syarat salat. Ya, ini di antara tafsiran, ya. Di antara tafsiran atau tafsiran isyarat kepada takhliyah wa tahliyah. Namanya iman itu harus selesai dengan berlepas diri atau membersihkan jiwa dari kesyirikan, dari hal yang buruk, kemudian membina hati dengan keimanan. Jadi tasfiyah wa tarbiyah atau takhliyah wa tahliyah, membersihkan dan menghias, membersihkan dan menghias. Ya, demikian masalah dalam masalah keimanan, dalam masalah tauhid sama, yaitu kufur kepada tagut yang disembah selain Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama menafsirkan tadi at-tuhur maksudnya adalah bersuci, dan iman maksudnya salat. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan, mengucapkan alhamdulillah timbangannya berat di timbangan pada hari kiamat kelak, karena dikatakan tamla'u, memenuhi. Ini dalil bahwasanya ada ibadah yang mudah, zikir alhamdulillah pahalanya sangat besar, bahkan memenuhi timbangan. Ya, kita pingin timbangan kita penuh nanti pada hari kiamat, timbangan kebajikan. Di antara yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi ini tentu ucapan dengan hati, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan. Ya. Kualitas alhamdulillah harus disertai dengan pemahaman yang benar tentang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, kita kalau mengatakan segala puji bagi Allah, kita puji Allah dalam segala sisi. Kita puji bagi Allah dari sisi sifatnya yang mulia, dari takdirnya yang tentu ada hikmahnya, dari segala perbuatan yang maha indah. Kemudian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak sisi yang buat kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah dengan penuh perenungan. Kita ucapkan alhamdulillah, maka insyaallah Allah akan berikan timbangan kita pada hari kiamat kelak, timbangan kebaikan berat, ya, penuh. Kemudian kata Nabi wa subhanahu walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak, sampai pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Ini dua ucapan yang sama, takhliyah wa tahliyah. Ya, tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan penghiasan. Karena kalau kita mengucapkan subhanallah artinya aku mensucikan Allah dari segala hal yang buruk yang ditujukan kepada Allah. Ini makna subhanallah. Kita ucapkan subhanallah. Orang mengatakan Allah punya anak, kita bilang subhanallah tidak punya anak. Orang bilang Allah punya sahibah, punya pasangan, kita bilang tidak ada, subhanallah. Orang bilang Allah punya putri-putri malaikat, kita bilang subhanallah, masih Allah tidak punya putri-putri malaikat. Orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil syafaat-syafaat, ya, pemberi-pemberi syafaat yang mereka bisa beri syafaat tanpa izin dari Allah, kita bilang subhanallah, maha suci Allah, tidak ada. Allah tidak butuh dengan siapapun. Orang memberi syafaat harus minta izin dari Allah, tidak ada yang memberi syafaat secara independen, ya. Ya. Atau orang-orang mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah nabi, kita bilang subhanallah, maha suci Allah, tidak berhak pun yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan Allah bekerja, Allah capek.
bekerja 6 hari menciptakan langit dan bumi, hari ketujuh Allah capek. Kita bilang subhanallah, Allah tidak capek. Allah tidak pernah capek. Jadi banyak hal yang kita sucikan dari Allah yang merupakan keyakinan-keyakinan menyimpang dari manusia, ya. Kita bilang subhanallah. Jadi kita bersihkan hati kita dari segala kekurangan yang ditempelkan kepada Allah. Kemudian kita mengatakan walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau tidak demikian, tapi Engkau adalah maha terpuji. Engkau adalah maha terpuji. Maka ketika seorang menggabungkan antara subhanallah, alhamdulillah, hadirkan dalam dirinya, maka pahalanya antara langit dan bumi. Jadi ikhwan, bukan penting kita cuma bilang subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, tapi kita renungkan. Makanya kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan, subhanallah, subhanallah azim. Ya. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Segala puji bagi Allah dan pujian bagi Allah, subhanallah azim, maksudnya Allah yang maha agung. Jadi subhanallah itu tadi artinya. Subhan dalam bahasa Arab namanya ib'ad, menjauhkan. Ib'ad, maksudnya sabbaha, maksudnya dari ab'ada, dari ba'uda asalnya. Jadi para ulama mengatakan subhanallah yaitu usabbih, maksudnya aku menjauhkan Allah dari segala hal-hal yang buruk yang ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita jelaskan. Kemudian, dan ini juga menunjukkan bahwasanya zikir subhanallah alhamdulillah pahalanya besar karena meliputi langit dan bumi, antara langit dan bumi pahalanya. Kemudian wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Ikhwan, kalau Anda ingin dapat cahaya, sering salat. Kita ini sangat butuhkan cahaya. Cahaya di atas muka bumi ini membimbing kita. Makanya di antara doa kita ingin salat subuh, kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran, shimali nuran, wa fawqa nuran, tahti nuran, wa ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dari hatiku, cahaya di lisanku, ya. Cahaya di tangan kananku, cahaya di kiriku, cahaya depanku, cahaya belakangku, dan jadikanlah aku cahaya. Kita butuh cahaya untuk membimbing kita. Dan sebagian ulama menafsirkan nur di sini, cahaya di sini umum, mencakup cahaya di dunia, mencakup cahaya di dunia, mencakup cahaya di alam barzakh. Dalam kuburan gelap. Kata Rasulullah SAW, inna hadzal qabr atau inna hadzal qubur, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Dipenuhi dengan kegelapan. Maka berdoalah kepada Allah agar menjadikan kuburan ini bercahaya. Rasulullah berdoa, Allah menawir ala qabriha. Ya Allah, berikan cahaya pada kuburan wanita ini. Nah, kalau kita salat, kita masuk dalam kuburan, alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap. Dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia salat. Capek Anda, tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa salat 5 waktu, jangan lupa salat rawatib, jangan lupa salat malam, jangan lupa salat duha. Salat, ya. As-salatu nurun, itu yang akan menemani Anda. Bukan uang yang Anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. Ya. Salat itu, ya. Salat. As-salatu nurun. Ya. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap, ya, Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya. Kemudian, salat adalah cahaya. Demikian juga kata para ulama, cahaya di hari akhirat. Terutama ketika di atas sirat. Seorang butuh cahaya. Allah berikan cahaya kepada orang munafik, kemudian cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah nur cahaya kami. Jangan dipadamkan, jangan diredupkan. Ya. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Seorang yang banyak salat, dia akan diberikan cahaya
di akhirat kelak, terutama di atas sirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti, dan ini jelas sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Tidak mungkin seorang bersedekah kalau dia ikhlas kecuali dia tahu bahwasanya ada balasannya. Kalau seorang tidak percaya dengan hari akhirat, dia tidak mau bersedekah kecuali dia riya, cari muka. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a al-iman wasyuh fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul keimanan dan pelit dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Seorang kalau dia pelit, menunjukkan bahwasanya dia kurang beriman dengan hari akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Tamu dimuliakan, butuh biaya. Tapi kalau kau beriman dengan hari akhirat, kau yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini semua butuh biaya. Maka seorang kalau mudah bersedekah, bukti bahwasanya dia beriman dengan hari akhirat. Dia yakin bahwasanya sedekahnya ini akan diganti oleh Allah di dunia. Dia yakin bahwasanya dia akan dinaungi oleh sedekahnya di padang mahsyar, dan dia yakin sedekahnya akan menyelamatkan dia. Maka kita introspeksi diri, kita cek diri kita ini pelit atau tidak. Kalau kita pelit, iman kita berarti enggak beres. Mau kita hafal ini, mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau jadi panitia pengajian, kalau ternyata kita pelit, sementara kita punya harta bisa kita sedekahkan dan masih ada sisanya. Kalau kita pelit, berarti iman kita bermasalah. Karena enggak ada bukti. Allah minta bukti. Kamu beriman, buktinya mana? Was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Kemudian yang poin utama dalam hadis ini adalah sabda Nabi, was-sabru dhiya. Was-sabru dhiya. Sabar adalah sinar, ya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja, ya. Walladzi ja'ala al-qamara walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menamakan matahari dengan dhiya, sinar. Wal qamara nuran, Allah menjadikan rembulan nuran, cahaya, ya. Dalam ayat yang lain Allah menjadikan matahari sirajan, yaitu lampu. Jadi dhiya itu artinya sinar kalau bahasa kita. Dia mengandung panas, Beda dengan qamar cahaya, dia tidak panas, dia memberi penerangan dan dia tidak memberikan rasa panas. Seperti rembulan yang dijadikan cahaya karena dia merupakan pantulan cahaya matahari kemudian dipantulkan kembali ke atas muka bumi, ya, sehingga tidak panas tapi hanya terang, ya. Adapun sabar disebut dhiya, dia bukan cuma cahaya tapi cahaya plus panas. Ada dua faedah yang disebutkan dalam pentakbiran as-sabru dhiya, diungkapkan dengan cahaya yang panas itu sinar. Pertama, karena sabar itu butuh kesabaran. Sabar itu butuh kesabaran. Panas. Sakit hati kita lawan, jengkel kita pendam, ya, panas. Sampai tadi kita sebutkan tadi bagaimana di zaman Majelis Hasan al-Basri sampai dia keringatan, sampai dia lap keringatnya, ya. Berarti dia tahan, dia mau meledak tapi dia tahan. Api dalam sekam katanya dia tidak biar dia padamkan, ya. Dan itu berat. Ya. Lagi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dikasih musibah. Makanya sabru dhiya, yaitu ada panas. Tetapi dia memberi cahaya. Maka orang yang bersabar Allah akan bukakan jalan. Allah berikan cahaya dalam kegelapan dia akan melihat titik terang sehingga dia bisa cari jalan solusi. Jadi intinya kalau seorang bersabar Allah akan kasih cahaya dan dia akan bisa menempuh jalan tersebut, dia akan bisa menghadapi permasalahan dengan solusi yang terbaik karena Allah bersama dia. Kemudian wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, dan Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Maksudnya Al-Quran itu harus diamalkan. Al-Quran itu harus diamalkan. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kalau tidak kita amalkan akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi kalau kita amalkan akan bela kita. Makanya tidak ada namanya kita belajar agama sebagai wawasan doang, tidak. Wawasan kita amalkan atau tidak kita amalkan. Kalau kita amalkan akan membela kita pada hari kiamat. Kalau tidak kita amalkan menjadi bumerang bagi kita. Ini peringatan bagi kita semua, kita menuntut ilmu niatnya untuk diamalkan. Bukan sekedar wawasan, ya.
Tapi kita ingin diamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui majelis taklim, melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran makanya disebutkan di antara azab kubur yang dialami oleh seorang adalah dia baca Quran dan tidak amalkan. Dia disiksa di alam barzakh. Dia hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nasi yaqdu, setiap orang berusaha. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi semua orang berusaha. Kita semua pagi bangun kerja. Mau pelaku maksiat ada usahanya, pelaku ketakwaan ada usahanya, orang beriman punya kerjaan, punya aktivitas maksudnya. Orang kafir juga punya aktivitas. Semua bangun, matahari terbit, semuanya beraktivitas. Tetapi ada dua model, semuanya bisa dikumpulkan menjadi dua model. Famu'tikuha, ada yang beraktivitas untuk menyelamatkan jiwanya dari azab neraka jahanam. Dengan dia buka dengan salat subuh, dengan zikir pagi petang, dengan bekerja yang baik untuk menafkahi anak keluarga. Dia usaha dari pagi sampai malam beraktivitas. Dan dia dalam rangka memerdekakan jiwanya, menyelamatkan jiwanya dari jerat-jerat api neraka. Atau yang kedua, aumubiku, atau membinasakan, justru membinasakan neraka. Sejak awal dia pagi dia kerja, semua pekerjaannya membinasakan dia. Dia buka paginya dengan maksiat, dia buka paginya dengan nonton yang haram, dia buka paginya dengan makan yang haram. Ya. Dan seterusnya. Dan orang kafir, dia makan dan minum, seluruh makan dan minumnya tadi akan semakin menyiksa dia, karena semuanya tidak dia syukuri. Kita kira makan dan minum tidak harus disyukuri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Jadi mereka sejak pagi aktivitas untuk membuat mereka semakin terjerumus dalam neraka jahanam. Makan dan minum, hura-hura, foya-foya, melihat yang haram, disko, zina dan macam-macam. Saya ketemu dengan sebagian teman yang kerja di orang-orang bule. Dia kerja jadi taksi online. Nah, Ustaz, kalau kita jemput mereka Jumat, mereka hampir Jumat sore kita jemput, tak kemana sudah kayak orang merdeka. Begitu pulang minggu malam sudah kayak hewan, teler, aurat kebuka, kaco-kaco sudah amburadul kondisinya. Di belakang mobil dibawa pulang ke rumah. Senin, hari yang sangat mereka benci. Jadi kerjanya begitu. Bersenang-senang, kerja keras, Sabtu Minggu, foya-foya. Kasihan. Seperti hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan dari kerjanya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan yang makan, wan naru mathwal lahum. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi setiap hari pagi semua beraktivitas. Kita jangan berusaha kita beraktivitas memerdekakan diri kita dari azab neraka jahanam. Jangan beraktivitas seperti aktivitas mereka yang justru menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Baik, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi wasabrul dhiya, sabar adalah cahaya yang panas, menunjukkan bahwasanya memang butuh kesabaran. Seorang sabar tuh butuh kesabaran karena dia akan menghadapi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengiris-ngiris hati, ya. Suatu yang menjadikan kejengkelan sudah memuncak sampai di ubun-ubun, tapi dia sabar. Suatu yang buat dia menangis sampai dia ingin berteriak, tapi dia tahan. Ya. Dia tahan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dia akan berteriak selebar-lebar, sekeras-kerasnya. Tapi dia tahan. Itu panas, semuanya panas. Tapi itu semua pahala. Itu semua pahala.